Oke kawan-kawan, jadi ini adalah skimmer. Jadi skimmer ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menangkap kotoran yang melayang di atas permukaan air. Kita tahu ya, kalau mungkin kolam kita itu outdoor, itu akan sangat mudah sekali untuk terkena debu, terkena kotoran-kotoran, baik itu daun ataupun beberapa partikel yang bisa mengotori kolam koi kita. Jadi sangat penting sekali skimmer. Jadi penangkap kotoran dalam ikan koi itu kalau bisa kita kategorikan ada dua. Yang pertama bottom drain, yang kedua adalah skimmer seperti ini. Nah, dari jenis skimmer sendiri itu ada skimmer yang tetap dan juga ada skimmer yang bisa otomatis menyesuaikan dengan tinggi dari batas ketinggian air. Seperti ini adalah skimmer tetap. Jadi ini adalah contoh skimmer yang saya miliki. Saya memiliki skimmer yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua floating skimmer. Semuanya membuat sendiri ya kawan-kawan. Jadi kita memanfaatkan peralatan yang ada dari Pralon. Mungkin kawan-kawan bisa melihat contohnya, ini adalah skimmer saya yang floating skimmer, membuat sendiri. Cuma seperti ini saja ya. Dan di dalamnya itu ada bekas sandal ya. Jadi bekas sandal yang kemudian kita lubangi, fungsinya untuk menjadikan dia sebagai pelampung. Jadi nanti menyesuaikan dengan batas ketinggian air yang ada di kolam kita. Sangat mudah sekali kawan-kawan. Floating skimmer saya ini cuma ada satu kekurangan ya. Ini terlalu panjang ini. Jadi tidak terlihat kalau misalnya arus itu arus dari pompa yang kita miliki itu kecil, maka tidak terlihat menarik seperti ini. Kali ini kan terlihat sekali bahwa air memasuki filter kita. Cuma kawan-kawan bisa lihat ya, seandainya saya pakai floating skimmer yang hasil karya saya sendiri ini, nah ini terlalu ketinggian kawan-kawan. Dan dia tidak terlihat menghasilkan arus yang cukup banyak. Cuma bisa kita tinggikan dan juga bisa kita rendahkan. Seperti itu kawan-kawan ya. Gunanya hampir sama prinsipnya. Kalau ini floating skimmer, jadi dia menyesuaikan dengan ketinggian air yang ada. Cuma saya salahnya ini, jadi terlalu menyembul keluar ini. Jadi terlalu tinggi, otomatis kalau kita lihat terlalu menonjol itu ya, terlalu menonjol. Nanti insya Allah akan saya ganti dan saya akan videokan bagaimana cara untuk membuat floating skimmer buatan sendiri.
Karena kalau membeli yang sudah jadi itu saya masih kurang srek ya. Karena rata-rata bawahnya kecil ya, diameternya kecil. Punya saya ini bawahnya sekitar 2,5 dim. Ini kawan-kawan, ini sudah bagus sebenarnya ya, airflow-nya juga sudah cukup saya kira, tetapi ada hal yang kurang pas bagi saya. Ini ketinggiannya masih seperti itu ya. Jadi kalau kita cek ini terlalu tinggi, harusnya segini ya kawan-kawan, harusnya segini. Lubangnya jangan sampai terlalu panjang seperti ini. Ini terlalu kepanjangan, terlalu lebar ya. Panjang apa lebar ini? Ya nanti mungkin bisa segini. Jadi antara batas ini juga kecil, biar indah nih, biar kesannya indah dapat kawan-kawan. Ini floating skimmer yang saya miliki. Jadi dia mengikuti ketinggian batas maksimal air kolam. Nah, kolam saya ini bisa saya tinggikan sampai meluber. Nah, ini kawan-kawan nanti bisa saksikan. Ini saya proses mengisi air ya. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan ada di situ banyak busa, ya, banyak busa yang kemudian yang berada di atas kolam, di atas ketinggian air. Nanti busa ini akan otomatis masuk ke skimmer kita, dan itu salah satu fungsinya. Kan bisa saksikan ya, kotoran yang ada misalnya seperti ini, itu adalah kotoran dahan ya, dahan dari pepohonan yang ada di tempat saya ini. Ini pohonnya luar biasa banyak ya. Nah, di atas ini pohon, karena memang outdoor, otomatis sangat mudah sekali dan riskan sekali untuk adanya kotoran yang berada di atas ketinggian air kita. Nah, fungsi skimmer itu adalah menangkap kotoran yang ada di atas permukaan air. Kalau bottom drain kan berada di bawah, jadi kotoran yang berada di bawah itu ditangkap oleh bottom drain untuk masuk ke filter. Sama juga skimmer ini juga menangkap ya kotoran yang ada di atas, bisa itu busa atau lendirnya ikan koi kita, bisa juga kotoran-kotoran yang lain. Nah, kalau bisa kawan-kawan ini ada arus. Nah, seperti kawan-kawan bisa lihat, ini adalah skimmer saya yang pernah saya sampaikan ke kawan-kawan di dalam video sebelumnya terkait dengan cara membuat venturi ya. Ini venturi sekaligus arus. Nah, venturi ini langsung arusnya ini mengarah ke skimmer saya yang ada di sana. Nah, ini venturinya langsung mengarah ke sini kawan-kawan. Jadi langsung ke skimmer. Kalau floating skimmer ini kelebihannya ya, dia mengikuti ketinggian dari permukaan air. Nah, ini kalau saya ganti dengan skimmer yang biasa. Nah, ini kan sudah tidak cukup, tidak muat kawan-kawan ya. Ini saya contohkan seandainya saya mengisi air dengan penuh. Kalau floating skimmer itu masih mampu ya. Kalau ini harus. Jadi ini kawan-kawan, contoh skimmer tetap
yang tadi bisa kawan-kawan lihat, pertama ketika airnya itu masih sesuai pas dengan batas skimmer kita ini, permukaan airnya batasnya masih pas berada di sini, airnya cukup deras ya. Cuma kalau sudah penuh, misalnya saya buat ini kolam saya buat penuh, otomatis skimmernya seperti itu, tidak bisa berfungsi dengan baik. Arusnya di sini, arus airnya juga tidak, walaupun ini juga tetap menangkap air ya, menyedot air ke filter, tetapi arusnya kurang bagus dan kurang bisa menyerap kotoran yang ada di permukaan air itu dengan baik. Berbeda seperti tadi yang pertama ya, yang pertama tadi walaupun tetapi kondisinya kondisinya pas ya, artinya airnya tidak meluap terlalu, permukaan airnya tidak terlalu tinggi, otomatis bisa menangkap kotoran yang ada di permukaan air ini dengan baik. Nah, ini salah satu kekurangan dari skimmer yang tetap atau bukan floating skimmer. Tapi kalau floating skimmer berbeda. Jadi berapapun kita inginkan ya, ketinggian permukaan air kita itu berapapun, kita tetap bisa berfungsi dengan baik. Seperti ini contoh. Jadi nampak terlihat air deras. Nah, kenapa ini tidak terlihat deras seperti saya sampaikan tadi ya? Karena lebarnya ini atau panjangnya ini terlalu kepanjangan, kawan-kawan. Nah, ini ya kawan-kawan, jadi kawan-kawan nanti kalau membuat floating skimmer, saya sarankan untuk jarak antara batas bawah dengan atas ya, saluran untuk masuknya air dan juga kotoran ini jangan terlalu lebar jaraknya, atau jangan terlalu tinggi, karena kesannya ini tadi tidak menarik. Dan juga yang kedua, arus yang dihasilkan itu ya, arus yang dihasilkan itu tidak begitu terlihat ya, tidak begitu terlihat gemericik gitu ya, arusnya tidak kelihatan deras ya, arusnya tidak kelihatan deras. Tapi nanti kawan-kawan bisa juga langsung saya akan mempraktekkan dan akan berikan tutorialnya bahwa bagaimana kita akan membuat floating skimmer dari pipa seperti ini, tetapi juga lebih aman. Demikian juga perlu diperhatikan ya, space yang ada dari pralon yang ada di bawah ini dengan pralon yang ada di floating skimmer ini tidak terlalu jauh ya, perbedaan besar kecilnya, karena mengantisipasi air yang masuk di sela-sela ini ya. Jadi air tidak masuk sepenuhnya melalui lubang ini, tapi bisa masuk melalui space akibat perbedaan antara pralon yang ada di bawah dengan pralon yang ada di floating skimmer kita di sini. Jadi space yang ada di sini nanti ini kan bisa dimasukkan dengan mudah, tetapi jangan sampai space yang ada antara pralon bawah dengan pralon atas atau floating skimmernya itu terlalu besar. Nah, ini kawan-kawan, floating skimmer tetap selalu jalan.
dan dia mengikuti ketinggian air. Nah, ini kawan-kawan bisa saksikan kolam saya yang tadi jaraknya ini tidak terlalu tinggi permukaan airnya, sekarang sudah penuh karena saya isi ya. Oke, sementara gitu kawan-kawan ya, ikuti nanti tutorial video saya bagaimana cara membuat floating skimmer yang murah meriah saat saya memperbarui floating skimmer saya. Prinsipnya sangat mudah sekali untuk membuat floating skimmer. Cukup peralon seperti ini kawan-kawan ya, kemudian dilubangi seperti ini. Lubangnya jangan terlalu lebar, kemudian di bawah itu ada sekitar 3 lapis spon apa bisa ya, bekas sandal jepit. Contohnya bekas sandal jepit itu seperti ini kawan-kawan. Nah, yang sudah nggak terpakai. Nah, kalau paling bagus ini dicat doff gitu aja sudah bagus. Ini dulu juga sama, warnanya putih, kemudian saya cat. Tapi saya akan menggantinya karena ini terlalu lebar. Batas sini kemudian sampai sininya itu sini itu terlalu lebar. Harusnya cukup sekian. Karena kalau tidak lebar seperti ini, dia akan tampak deras dari arus air tersebut, akan sangat-sangat kelihatan. Kalau seperti ini pompa kita terlalu kecil, maka hasilnya juga tampak tidak kelihatan seperti itu kawan-kawan. Mungkin itu saja ya kawan-kawan informasi terkait skimmer, fungsinya, dan juga beberapa jenis. Ada 2 jenis skimmer yang saya miliki, yang itu bisa menginspirasi kawan-kawan dan itu bisa dibuat sendiri. Ya, hitung-hitung kita sambil menikmati koi di samping kolam ikan, kita membuat floating skimmer sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.